Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, jamaah yang kami muliakan, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, nikmat yang terlampau banyak, sehingga kita sebagai seorang mukmin selayaknya terus berusaha mensyukurinya, berusaha merasakan kenikmatan itu dengan terus melihat ke bawah. Jangan sampai kita sebagai seorang yang beriman tidak bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita terlalu sering mendangah atau kita terlalu sering melihat ke atas. Dan kita juga terus minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari Sabtu sehabis subuh ini memberikan manfaat kepada diri kita utamanya dan memberi manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Salawat serta salam semoga terus berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, terus berlimpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan setiap orang yang berjalan di belakang beliau. Jamaah yang kami muliakan, kemarin kita membahas tentang adab murid terkait dirinya sendiri, dan sebelumnya kita membahas adab seorang guru, dan hari ini kita insya Allah akan membahas adab seorang murid kepada gurunya. Sebelum kita membahas adab seorang murid kepada gurunya, maka ada baiknya kita mengulas ada satu sifat yang harus ada pada seorang guru, dan sifat itu juga harus ada pada seorang murid. Kira-kira sifat apakah itu yang kemarin kita pelajari? Sifat yang ada pada seorang murid dan sifat yang ada pada seorang guru. Jamaah yang kami muliakan, ada satu sifat yang harus ada pada keduanya, dan sifat itu adalah at-tawadhu' atau rendah hati. Tawadhu ini lawan katanya sombong. Jadi seorang guru harus menghindar dari yang namanya sombong. Sombong ini artinya adalah batalul haq wa ghamtin nas, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi seorang murid dan seorang guru tidak boleh menyangkal kebenaran dan tidak boleh merendahkan orang lain. Seorang guru tidak boleh menolak kebenaran dari manapun, dan dia juga tidak boleh meremehkan muridnya sebodoh apapun.
Jadi ini dua orang ini, guru dan murid ini harus mempunyai yang namanya sifat tawadhu. Jemaah yang kami muliakan, kenapa guru kok harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati? Ini sebagaimana saya dulu pernah bercerita. Menurut panjenengan yang butuh itu siapa? Murid atau guru yang butuh? Murid butuh guru atau guru butuh murid? Gimana? Yang benar jawabannya gimana? Gimana? Murid butuh guru atau guru butuh murid? Ini tergantung. Jawabannya tergantung. Kalau muridnya nggak tahu diri, maka jawabannya guru butuh murid. Kalau gurunya nggak tahu diri, jawabannya murid butuh guru. Jadi murid yang baik itu mengatakan murid butuh guru. Guru yang baik mengatakan guru butuh murid. Ini jangan sampai dibalik. Jangan sampai murid punya pengertian sopo sing butuh, aku gak masuk, gak apa-apa misalnya. Jadi jangan sampai pemahamannya ini dibalik. Ini bisa bahaya. Jadi pemahamannya jangan sampai kebalik. Murid jangan sampai mengatakan guru butuh murid. Kapan itu ada seorang coach, namanya Coach Armala, mungkin jenengan ada yang kenal. Itu beliau mengatakan di status, murid butuh guru, bukan sebaliknya. Akhirnya ada orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak bijaksana. Lah coach sendiri ngapain selama ini promosi kegiatan, promosi apa namanya, programnya Human Plus. Jadi beliau punya lembaga pelatihan namanya Human Plus. Itu kan promosi. Nah, kalau memang guru tidak butuh murid, ngapain dengan promosi segala? Ini namanya yang nulis ini nggak paham. Padahal guru itu sedang menasihati murid-muridnya bahwa yang benar itu bagi murid itu murid yang butuh guru. Jangan sampai dibalik. Jadi murid harus merasa butuh guru. Guru juga sama di dalam apa namanya mindsetnya atau berpikirnya itu gurulah yang butuh murid. Tapi kita ya harusnya bisa ngukur kapan kita menjadi guru, kapan kita menjadi murid, kapan kita merasa butuh guru, ketika kita menjadi murid, kapan kita sebaliknya. Sama yang kami muliakan, kami dulu pernah cerita, ini untuk guru atau anggap aja untuk orang tua. Ada seorang Gus, itu ketika dia di pondoknya ayahnya, itu dia bisa sholat jamaah 5 waktu, dia bisa ngajari ngaji santri, dia bisa ngajari santri membaca kitab. Kemudian lulus SMA atau madrasah aliyah, dia mondok, dia kuliah di kampus, dia bergaul dengan pergaulan yang kebetulan kurang baik, akhirnya dia mulai pacaran, akhirnya dia mulai agak sering telat sholat, akhirnya dia mulai meninggalkan sholat. Nah, ini Gus, padahal Gus itu bisa terjatuh ke dalam
keadaan yang seperti itu, bisa pacaran, bisa mengakhirkan sholat, bahkan bisa meninggalkan sholat. Akhirnya ketika Gus ini sudah selesai kuliah, dia terpaksa balik kandang, terpaksa kembali ke rumahnya. Kemudian karena bagaimanapun dia punya pondok, ayahnya punya pondok, akhirnya mau nggak mau dia ngajar santri lagi. Akhirnya dia ngajar ngaji lagi, dia ngajari kitab lagi. Akhirnya dia sholat jamaah 5 waktu lagi, jadi imam lagi. Akhirnya dia berkata di dalam hatinya, sebenarnya saya yang butuh santri. Kalau nggak punya santri, mungkin saya hidupnya seperti ketika di kampus yang ugal-ugalan seperti itu. Jadi karena dia punya santri, maka dia bisa menjaga dirinya sendiri. Karena dia punya santri, dia bisa menemukan lingkungan yang bagus untuk berkembang. Akhirnya dia bisa meningkatkan kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, ini seorang guru harus merasa bahwa baiknya dia itu gara-gara muridnya. Jadi seorang guru itu harus rendah hati, baiknya dia itu gara-gara muridnya. Ya otomatis Allah yang menjadikan dia baik, tapi sarananya itu adalah muridnya. Kemudian seorang guru kenapa kok harus rendah hati? Karena seorang guru itu tidak bisa memintarkan muridnya, tidak bisa. Seorang guru itu tidak bisa memintarkan muridnya, tidak bisa membuat muridnya semakin baik, tidak bisa membuat muridnya bisa membaca Quran dengan baik kalau Al-Quran atau hafal dengan baik, tidak bisa. Yang membuat mereka seperti itu siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang telah Allah ajarkan. Buktinya apa? Buktinya kan tidak semua murid dari guru tersebut bisa pintar. Kalau memang yang membuat itu gurunya, yang membuat pintar, tentu semuanya bisa pintar. Tapi kan ternyata berbeda-beda semua murid itu. Semua murid itu berbeda-beda. Ada yang murid itu kayak tidak pakai ngajar gitu, ada murid itu yang guru itu nggak mengeluarkan tenaga, itu langsung bisa seret. Kayak gurunya Imam Syafi'i itu bilang, saya ini kayak nggak ngajari sampean, kayak nggak ngajari Anda. Jadi misalnya ngajari kitab A gitu nih, Imam Syafi'i sudah belajar di rumah, start sudah bener semua. Jadi kayak cuma bondo waktu sedikit sudah bisa, nggak pakai ngajari. Ada murid itu yang diajari sampai durang 5 kali, 10 kali, 20, 30 ya belum masuk juga ya. Berarti yang memintarkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada murid yang bisa belajar, itu yang membuat beliau bisa belajar ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada murid yang nggak bisa belajar sama sekali di rumah, yang menguji sehingga beliau seperti itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi guru harus mengembalikan semua pencapaian murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya berkata, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang tidak, kami tidak memiliki ilmu kecuali atas apa yang Allah ajarkan.
Jadi ini guru kan sebenarnya lumayan cerdas. Karena orang cerdas itu selalu punya opsi. Jadi kalau kehidupannya begini, maka caranya begini. Kalau kehidupannya begini, caranya begini. Kehidupannya begini, caranya begini. Itu selalu punya pilihan. Ciri-ciri orang cerdas itu selalu punya opsi. Kalau misalnya orang tua wafat, saya harus bekerja, saya harus tetap kuliah. Kalau misalnya orang tua masih hidup bisa memberikan, saya harus begini, saya harus begini. Kalau misalnya dapat beasiswa, ya berarti saya harus begini, harus begini. Jadi orang cerdas itu selalu punya opsi. Nah, guru tadi itu sudah punya opsi sebenarnya. Metode A tidak masuk, metode B tidak masuk, metode C tidak masuk, metode D tidak masuk. Jadi guru harus merasa ini memang keterbatasan saya. Metode sudah diubah macam-macam, tapi masih belum masuk juga. Jadi ini adalah keterbatasan seorang guru. Mungkin masih kurang maksimal ngajarnya. Harusnya kalau dikasih 2 jam mungkin bisa, tapi saya cuma ngasih misalnya 1 jam atau cuma ngasih 1,5 jam. Nah, ini semua karena keterbatasan seorang guru. Jadi guru ini bagaimanapun juga kemampuannya terbatas. Sudah berusaha memberi maksimal pun, tapi tetap namanya manusia itu levelnya tidak bisa memberi yang sempurna.